Baiklah, perkenalkan nama saya Renald Edward Dermangan dari kelas IFB 1K dengan NIM 2011025 di mata kuliah Sistem Digital. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem analog dan sistem digital. Di sini saya sudah menyiapkan 6 bahan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pertama ada pengertian sistem analog, kedua contoh sistem analog, ketiga pengertian sistem digital, keempat contoh sistem digital, kelima perbedaan sistem analog dan digital, begitu pula di slide ke-6 perbedaan sistem analog dan digital. Kita mulai dari awal, dari bab pertama. Pengertian sistem analog menurut Ensiklopedia Sains Lentera Abadi tahun 2007, sistem analog merupakan cara kerja sebuah sinyal yang mewakili pemberitahuan dalam bentuk rentang nilai yang berkesinambungan. Dan kata lain, sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Sini ada contoh proses sinyal analog dan bentuk gelombang sinyal analog. Lanjut, masuk ke contoh sistem analog. Contoh sistem analog, alat-alat yang menggunakan sistem analog ialah TV, kamera, dan kaset. TV adalah analog yang menerjemahkan sinyal menggunakan gelombang radio. Pemancar televisi mengirimkan gambar dan suara melalui gelombang radio, lalu diterima oleh antena di rumah dan diterjemahkan menjadi gambar. Sedangkan kamera, sistem penyimpanannya menggunakan film. Kamera menangkap suatu objek lalu menyimpan objek tersebut ke dalam film. Terakhir ada kaset. Sistem penyimpanannya menggunakan pita. Pengertian sistem digital. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian sistem digital, sebaiknya kita mengetahui apa dulu istilah digital. Istilah digital telah menjadi bagian dari perbendaharaan kata kita setiap hari ya. Sistem digital telah menjadi sedemikian luas hampir di semua bidang kehidupan, mulai dari komputer, piranti otomatis, robot, ilmu dan teknologi kedokteran, sampai kepada transportasi, hiburan, penjelajah ruang angkasa, dan masih banyak lagi. Pengertian sistem digital menurut Digital Principle and Application Leeds V. Malvino dan McGraw-Hill, sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika dan komponen elektronika dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Di sini ada gambar grafik digital. Dia menggunakan 0101. Lanjut ke contoh. Contoh alat yang menggunakan digital yaitu televisi, kamera, timbangan, dan jam. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal, gambar, suara, dan data ke dalam pesawat televisi. Kalau kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar, menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital. Begitu pula dengan timbangan digital dan juga jam digital. Lanjut. Dan di materi kelima ada perbedaan sistem analog dan sistem digital. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui alat-alat yang menunjuk pada pengukur jam, pengukuran seperti jam, speedometer, maupun timbangan. Ada dua jenis sistem yang dipakai dalam pengukuran, yaitu analog dan digital. Misalkan dari jam analog yang menggunakan jarum untuk menunjukkan angka yang mendefinisikan waktu, sedangkan jam digital menggunakan numerik untuk mendefinisikan waktu. Analog adalah sistem pengolahan sinyal data yang diolah secara kontinu atau bertahap. Dan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Jadi dia ada range. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit, yaitu 0 dan 1. Sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Ini saya ada tabel perbedaan antara analog dan digital. Dari sistem analog, pertama
merupakan teknologi lama. Kedua, dirancang untuk voice. Ketiga, tidak efisien untuk data. Keempat, permasalahan noisy dan rentang error. Kelima, kecepatannya lebih rendah dan gampang overheat. Sedangkan sistem digital merupakan teknologi baru dan dirancang untuk voice dan opsi-opsi pengujian yang lebih lengkap. Ketiga, informasi discrete dan level. Keempat, kecepatannya lebih tinggi dan tidak gampang overheat atau overheat rendah. Dan terakhir, setiap signal digital dapat dikonversikan ke analog. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sinyal digital selalu lebih unggul dari sinyal analog. Pembahasan terakhir, ini perbedaan sistem analog dan digital berdasarkan cara kerja dan berdasarkan sinyal. Kalau berdasarkan cara kerjanya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan cara kerja manual. Dan kata lain, sistem analog belum sepenuhnya otomatis atau masih menggunakan alat sederhana. Sedangkan pada teknologi digital, seluruh cara kerjanya sudah secara otomatis menggunakan kecanggihan komputerisasi atau komputer yang bekerja. Ini ada contoh perbedaan. Ini sistem analog dan ini sistem digital. Ini masih menggunakan jarum, ini sudah menggunakan numerik atau nomor. Dan berdasarkan sinyal, menurut berbagai sumber, gelombang sinyal analog memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memperoleh 2 keadaan, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1, sehingga tidak terpengaruh dengan noise. Tetapi transmisi sinyal digital hanya dapat dijangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal itu bisa disebut dengan sinyal diskret. Ya, cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Reynald dan terima kasih.